ada berapa, Bang? Iya, yang di surga ada berapa? Yang di surga ada 3 pribadi. Ya itu persatuan 3 Tuhan, ya clear. Jadi ada Bapa ada di surga, Yesus ada di surga, tetapi mereka dalam satu kesatuan. Kesatuan kan, berarti persatuan ya. Persatuan negara Indonesia kan gitu. Satu kesatuan itu persatuan namanya. Gimana tuh? Di kitab Kejadian memang terjadi diskusi, ada pembicaraan diskusinya. Baiklah kita menjadikan manusia itu, ini Allah yang ngomong ini. Baiklah kita menjadikan manusia itu turut dengan rupa dan gambar kita, kata Allah. Ya. Oh iya, jadi ada Tuhan ngobrol sama Tuhan lainnya gitu. Ada 3. Jadi baiklah kita menjadikan manusia itu seturut dengan rupa dan gambar kita. Ada kita. Kita ini artinya ya jamak. Jamak. Ya udah, dia ngobrol sama temennya kan? Udah ada diakui Tuhan satu ngobrol sama temennya. Udah diakui jamak, Bang Lital, udah diakui jamak. Iya, udah diakui. Kami nggak bantah. Pribadi Tuhan, pribadinya 3. Jadi dia Bapa, sang sumber. Firmannya Bapa datang ke dunia, Yesus Kristus. Firman itu logos, ilmunya Bapa. Ilmunya Bapa itu, ilmunya dia jadi manusia itu Yesus. Jadi dia dikirim lagi rohnya ini ke dunia ini untuk menjaga hati manusia, menuntun, menjaga kami ini. Itu namanya Roh Kudus. Yang Bang Victor. Sebentar dulu. Bentar. Yesus ini sabar dulu. Yesus ini datang dari Bapa ya. Yesus ini. Roh Kudus pun datang dari Bapa. Gitu. Iya, kita kembali ke korelasinya antara yang di kejadian 1 itu. Nah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita kan gitu. Iya. Nah, sekarang Tuhan yang melayang-layang dengan Tuhan yang punya kaki 2 itu yang mana yang punya kaki 2? Kan manusia punya kaki 2 nih, Adam. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, dijadikanlah Adam. Adam punya kaki 2. Punya telil 1. Nah, sekarang dari 3 Tuhan itu yang mana kakinya 2, yang telilnya 1? Apa telilnya 1? Apa telil ini? Telil itu konti. Kuntul. Udah, Nah, kau jadi sendiri enggak beres kau. Enggak beres kau. Enggak gini. Adam tuh dijadikan. Enggak dong. Kabur dia. Kan ada Tuhan yang melayang-layang, ada Tuhan yang kakinya 2. Dasar kita apa? Dasar kita kejadian 1 nomor 2 dengan kejadian 3 ya, di mana Tuhan itu berjalan-jalan dan suaranya itu kedengaran sama Adam gitu loh. Nah, yang kakinya 2 itu berjalan-jalan dan suaranya kedengaran di taman. Kenapa kejang-kejang hotel? Coba bisa nggak kita jambak lagi? Belum ada Kristen yang lain. Ini silver ini gimana nih bisa? Oh, lainnya? Mana? Siapa, Bang? Oh, Silver kayaknya Muslim. Oh, Muslim. Oh, Rahmat Dian. Iya, dia Kristen tuh. Tapi udah nggak ada di bawah. Beri. Yuk teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan kirim permintaan yuk. Tema kita persatuan 3 Tuhan yuk. Tapi sebenarnya yang bagus itu Kristen tidak punya Tuhan. Itu lebih tepat itu. Karena saking banyaknya, makanya dia nggak punya Tuhan. Gede Pasek. Kalau saya mengatakan kalau Kristen tidak punya Tuhan misalnya, itu kayaknya mustahil, Bang. Dia menyembah aja, Bang. Cuma yang dia sembah itu kan kayaknya Tuhan-Tuhanan. Berarti nggak punya Tuhan kan? Ya sebetulnya semuanya itu punya Tuhan. Cuman mereka aja berpikir, Pak, tidak bisa berpikir mana Tuhan yang benar. Sebetulnya Tuhan itu ya cuman Allah. Ada yang iman, ada yang kafir.
Ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui. Ini nih. Untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun orang hidup. Nah, jadi yang mereka sembah itu dijadikan Tuhan nih supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhanan itu yang mereka sembah. Kan bukan Tuhan. Secara zahirnya Bukan Tuhan itu, asli. iya. Ya. Sama seperti ini, saya di Kalimantan ini kan ada orang nyembah pohon. Ya kan? Jadi kalau ada yang sakit ke pohon. Ya, buang penyakitnya di pohon. Nanti kalau misalnya dia berpanen ke pohon, beri syukur ke pohon. Nah, gitu. Jadi medianya dia pohon. Jadi merasa kalau yang kasih rezekinya tuh dewa bumi gitu. Tapi medianya di pohon. Ada itu gitu. Itu agama asli Kalimantan kan gitu. Nah, jadi seperti itulah. Jadi yang dianggapnya menjadi Tuhan belum tentu Tuhan yang asli. Kan gitu. Ada orang bertuhan, tapi Tuhan-Tuhanan. Nah, apakah kawan-kawan Kristen kita ini menyembah Tuhan yang asli atau Tuhan-Tuhanan? Ah, itu yang akan kita bahas lagi nanti. Siap. Kita siapa yang baru gabung? Assalamualaikum Bang Abu Ibrahim. Abah, udah sampai belum Abah? Siapa ini Abah? Iya, Ustadz Abu Australia. Ustadz Abu Australia. Ya. Dia dari mana mau kemana? Ustadz Abu Mau nih. ke itu kayaknya, mau ke tempat kerja kayaknya. Oh. Abah, Beliau Bah ada monitor Bah. Di mana beliau ini? Di Sydney, di mana? Kayaknya Iya, ini betul. Oh iya sorry ditutup itu tadi kamera itu mikrofonnya. Enggak menuju ini Ya, dari rumah Assalamualaikum menuju warahmatullahi wabarakatuh. menuju belanja beli tahu buat persiapan lebaran. Pernah juga dicobain di apa itu, di gurun itu. Kalau dalam Al-Quran tidak ada cerita percobaan itu, Pak. Oh, iya. Berarti beda ya, beda Isa Al-Masih dengan Tuhan Yesus. Iya, masalahnya kalau kita ambil jujur ini, Pak. Kalau Bapak baca baik-baik teliti dengan Bible Bapak itu, ada banyak hal yang di Bible itu yang dipaksakan. Contoh tadi ya, saya sebutkan. Dikatakan Yesus Kristus itu anak Maria. Tapi kok ada bapaknya, satu, ya kan? Dikatakan dia ini anak Maria Perawan Suci punya bapak. Dikatakan dalam Lukas 2, data nomor 67, lalu Yusuf membawa tunangannya ke Yudea untuk mengikuti proses pendataan sensus penduduk. Di dalam Matius 1 nomor 17, ya, Yesus Yakub memperanakan Yusuf yang adalah suami Maria. Disebut suami padahal baru bertunangan. Kalau di dalam Islam, saya bacakan sama Bapak dalilnya ya. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan ceritakanlah tatkala malaikat ya berkata kepada Maryam, Allah memberikan ketetapan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa anak Maryam. Dia terkemuka di dunia dan akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia akan berbicara di kala bayi. Oh, ya kan? Nah, makanya nanti begitu lahir Isa alaihissalam, di dalam surat Maryam ayat ke-27 ya kan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maryam sesudah melahirkan anaknya, dia membawa anaknya tadi ke kaumnya. Ya. Maka kaumnya heran ini orang dikenal sebagai orang yang suci,
orang yang selalu melayani di rumah Allah di mihrab, ya kan? Tiba-tiba punya anak, hamilnya siapa yang hamili? Fa'atat bi qoma tahmilu. Qalu ya Maryam. Wahai Maryam, ya. Ya ukhta Harun, makana abukim. Bapakmu itu dan ibumu bukan orang-orang yang durhaka, bukan orang yang zalim, bukan pezina. Ya. Fa'asyarat ilaihi, maka Bunda Maryam menunjuk kepada anaknya. Apa kata dia? Manusia kalau dia bertuhan, dia mengimani tentang Tuhan, tentu dia tahu tentang manusia. Oke, definisi Tuhan menurut abang apa? Definisi Tuhan itu ketika dia memberi manfaat kepada aku yang lapar ini, yang sangat membutuhkan, disitulah Tuhan. Oh, berarti Prabowo Tuhan juga yang pakai Ya BGM iya, juga. dia Tuhan untuk masyarakat, Tuhan untuk masyarakat. Kalau dia tidak bisa membimbing masyarakat, membina masyarakat, itu bukan Tuhan. Ya, bagus, Bukan bagus, Tuhan. bagus. Jadi saya punya pemikiran baru lagi nih. Benar apa yang saya katakan, kalau ada oten 100 dikasih kamar satu-satu, diberi pertanyaan yang sama dalam 100 itu, pasti jawabnya beda-beda. Nah, ini denom yang aneh lagi nih. Bapak tahu nggak? Pak? Bapak tahu nggak? Nah, Bapak itu ketika Bapak minta tolong, ketika ada yang ngasih, disitulah Tuhan Bapak. Ya, itu menurut Anda kan. Kalau menurut saya enggak. Kan menurut kamu itu. Itu menurut Kalau Anda. menurut Anda seperti apa definisi Tuhan? Nah, oke. Tuhan itu adalah suatu yang ditaati, kemudian kita agungkan, tidak melebihi daripada yang lainnya. Itulah satu-satunya. Itu dikatakan Cukup Tuhan. sampai di situ Ketika poinnya, ada Bang. Tuhan lain. Cukup sampai di situ, Bang. Cukup sampai di situ. Tunggu, Aku udah mau dengar. Yang Ini bertanya poinnya, harusnya dengar. Poinnya, Bang. Setelah bertanya Poin dengar langsung. dulu. Poin Hei, langsung. bertanya harus pakai kuping. Setelah ngomong pakai mulut, kupingnya dengar. Saya jawab ini. Nah, saya lanjut. Jadi ketika kita memahami definisi Tuhan adalah suatu yang ditinggikan, yang diibadahi, Sang Pencipta. Ketika ada yang melebihi dari itu Tuhan-Tuhan yang tidak patut disembah. Makanya dikatakan la ilah, tidak ada Tuhan. Tuhan banyak. Ada Tuhan hawa nafsu, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan apa. Nah, Islam mengatakan semuanya tidak patut disembah kecuali Tuhan Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Gitu. Ya, dilanjut sama yang lain ini. Saya juga lagi konsentrasi di ini nih, belanja. Ya, Bang Little. Anda dogma terus yang dipikirkan akan menghancurkan Anda, teman-teman. Coba kita berpikir lebih cerdas. Sih orang dia yang dogma. Kita berpikir lebih cerdas, bukan seperti dia tadi bawa-bawa ayat, bawa-bawa dalil. Apa itu? Omong kosong. Ketika kita bermanfaat untuk manusia, maka itu baik, maka itu benar. Iya, saya tetangga saya itu anjingnya baik banget tuh, bermanfaat buat ada jaga maling dan apa. Jadi ada Tuhan anjing juga ya di agama kamu ya. Nah itu kan nanti Ya, konsepnya kayak ini, konsepnya udah kayak dewa-dewa Taoisme. Iya, Nanti anjing ada juga Tuhan ada juga. Kirilin itu kan dewa penjaga. Iya, benar. Dewa anjing itu, anjing penjaga. Itulah kesesatannya Nah. Oten, tapi nggak semua begitu. Tadi saya katakan kalau ada 100 Oten ditanya pasti beda-beda jawabnya. Ya, ini Yod-Heh-Vave. Yod-Heh-Vave atau Bapa yang Yesus panggil Bapa. Yesus ini firman atau logos Yesus. Dan Yod-Heh-Vave juga mengeluarkan Roh Kudus RK. Ini Pneuma Bedakan Tuhan dengan Hagion. Tuhan. Bedakan Tuhan dan Tuhan. Oke? Bedakan Tuhan Yang dan Tuhan. yang Tuhan yang mana? Yang bukan Tuhan yang mana? Yang bukan Tuhan. Tuhan yang itu bukan patung, Tuhan yang kamu mana? itu Tuhan. Patung yang Yang tidak bukan bermanfaat Tuhan, itu Tuhan. yang bukan Tuhan yang mana? Aku coret. Yang bukan Tuhan yang mana? Aku coret. Coba jawab dulu. Yang bukan Tuhan di sini, ini ada 3.
Yotevave, ada Yesus sama Roh Kudus. Yang bukan Tuhan, kasih tahu kami, nanti kita coret. Misalnya begini, Yesus bukan Tuhan, oke kita coret. Nah gitu, simple kok. Masa Tuhan nama? Tuhan itu manusia. Masa Tuhan nama? Yang nggak mendengar. Yang kita bicarakan Tuhan, yang kita bicarakan Tuhan nih. Tuhan. Nah. Tuhan itu harus ada Tuhan. Tuhan itu harus ada Tuhan. Tuhan itu harus ada Tuhan, bukan Tuhan saja. Yang bukan Tuhan itu kasih tahu kami. Jadi kami coret. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Itu Yehohp bukan Tuhan. Bukan Tuhan, coret. Oke, yang mana lagi? Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan, coret. Yang untuk mana lagi? Habis, tinggal RK. LK itu apa? LK itu apa? Manusia. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Dogma lagi mainkan. Coret. Bukan. Lah, jadi engkau memang kalau gitu kembali ke Bang ini siapa tadi? Bang Tuan atau siapa tadi? Bang Abu Hatim. Abu Ibrahim. Lain Bang Kok ya monitor. Nuaiman. Bang Nuaiman yang ngomong tadi kalau nggak salah siapa? Yang mengatakan orang Kristen nggak punya Tuhan, kena coret semua ini Bang. Oh iya benar Bang Maiman. Ya, mereka udah jadi ateis sekarang. Nu'man. Sudah kena coret 3-3, nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima, nggak ada, kena coret semua. Ya, udah ateis sekarang. Waduh, nggak bisa lama-lama buka layar, kita tutup lagi. Nanti kena peringatan. Siapa yang bertuhan? Coba kutanya sini, siapa yang bertuhan? Coba. Kami Jadi bertuhan. kalau yang ngomongnya orang Bali matanya keluar. Sepilkan Tuhannya. Jangan banyak ayat ya, jangan banyak Bible, jangan banyak hadis. Enggak Sepilkan banyak, Tuhannya. Toha 14. Sepilkan ayat Tuhan 14 itu bacaan. Emang kamu iman kepada bacaan? Kampret tuh. Iya, beriman yang dibaca. Beriman kepada yang dibaca. Bukan beriman kepada yang dilihat. Kalau beriman kepada yang dilihat, ya itu namanya bukan iman lagi. Kan sudah lihat, ngapain beriman? Tuhan anjing jangan marah-marah dong. Definisi iman itu apa dari kamu? Coba definisi iman. Iman itu apa yang manusia yakini, apa yang manusia percayai. Oke, siap ya. Apa yang manusia pahami. Berarti bukan apa yang manusia buktikan, itu bukan iman itu. Ini saya garis bawahi sudah nyata. Coba ulang lagi sekali, ulang. Kita garis bawahi ya, rekam teman-teman ya, rekam. Rekam. Ulang bang. Iman ulang adalah yang tadi segala sesuatu. Iman. Definisi iman. Iman adalah definisi iman adalah segala sesuatu yang manusia yakini dan yang manusia percayai. Itu yang dimaksud dengan iman. Dan ciri-ciri iman ya, itu ada ciri-ciri, itu baru definisi tadi ya. Ciri-ciri iman itu adalah apa yang diyakini di hati, ya, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Ciri-ciri iman. Sudah direkam deh. Udah direkam, ya sudah. Oke. Kalau nggak ngerti lagi apa definisi iman, buka kamus. Silakan. Loh, nggak ada bantahan. Nih, ini definisi iman ya. Kita buka kamus nih. Nih, minta tolong ke kaos, minta tolong. Ya, buka. Oke. Iman di KBBI ini ya. Kepercayaan tuh yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, nabi, kitab dan sebagainya. Iman, ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Ya udah, sesuai kamus. Kabur ya orangnya. Ada hamba hina nih.
sapa dulu Pak James. Ya. Sudah disapa dulu. Yo, kita sapa dulu yang teman-teman yang baru bergabung. Assalamualaikum kalau muslim ya. Selamat Ada pagi James kalau yang Pak. non muslim. Ya, silakan, Bang. Ya. Monitor Bang Jem, Bang Hambaina. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kristen ya dua-duanya ya. Iya. Ya, silakan Bang Little. Kristen dua-duanya. Silakan Bang, di sini ada tema Bang, persatuan tiga Tuhan. Ini tanda tanya ya, tanda tanya. Nah, itu kira-kira gimana? Silakan tanggapan Bang, langsung aja. Ya, ada 3 Tuhan. Nggak ada tiga Tuhan. Kalau saya sih Kalau satu, silakan. Gimana Silakan, Bang Jem. Enggak, bagi saya Kristen sejati enggak ada. Tuhan itu enggak terukur, enggak ternilai. Kalau saya sih soal Tuhan itu hal yang misteri, susah untuk kita pastikan bahwa yang benar seperti apa. Jadi kalau berbicara soal siapa itu Tuhan kayaknya nggak pas deh. Nggak penting untuk didebatkan karena itu nggak ilmiah. Penting, Tuhan itu siapa penting. Iya, nah itu Bang Hambaina itu merasa penting Tuhan itu hidupmu. penting karena kalau nggak kenal Tuhan berarti ngapain nyembah yang bukan Tuhan ya kan gitu. Kalau nggak penting Tuhan itu ngapain kau hidup? Nah iya. Tuhan itu memang penting, tapi untuk Tadi nggak penting, sekarang penting nggak? Tuhan juga ngomongnya. enggak, itu kan persepsi Anda aja. Mendebatkan tentang Bang, apa dan bagaimana itu Tuhan itu Bukan mendebatkan. Konsep perdebatannya. ketuhanan itu, Tuhan itu sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Itu konsep Tuhan yang benar. Bang James, Bang Hamba, Konsep- kalian itu satu iman. Jangan Mau satu jangan iman berdebat. seperti jalan kebenaran. Gak masalah satu iman. Yang benar dibenarkan, yang salah Nggak disalahkan. satu iman, kepercayaannya beda-beda tuh. Imannya sudah beda. Yang satu bilang Tuhan nggak penting, satu Yang bilang Tuhan penting kan metafisik. gitu. Nggak satu iman sudah. Iya, bukan masalah beda Tuhan itu imannya. Gak ada satu iman. tapi perdebatan tentang Tuhan itu hal yang sangat irasional dan tidak penting. Gak ada Karena bagi- rasional itu mah. Memahami tentang Tuhan secara benar itu tidak ada. Kalau kau udah mengenal dirimu, kau udah mengenal Tuhan. Kalau kau belum bisa mengenal dirimu, Makanya ada rasionalitas itu namanya perbandingan Itu ya. cuma sebuah Nah, keyakinan. kenapa kita mengatakan Tuhan? Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Karena ada konsep Tuhan yang banyak sama Tuhan konsep yang Tuhan yang tunggal gitu. Hal loh. yang konkret, maka itu semua nonsens. Bapak-bapak gereja itu mengkonsep konsep Tritunggal. Di luar Tritunggal itu doktrin itu, tidak. doktrin teologi ya. Saya Izin, itu kayaknya saya- Ya. James ini ateis. Kayaknya James ini ateis bukan Kristen. Ya, James ya. James nggak mengakui Tuhan ya. ya nggak Ya, apa-apa, saya- apapun dia biarin. Tetapi bahwa Tuhan itu diperdebatkan itu hal yang irasional. Bukan memperdebatkan Tuhan. Dari mana kau tahu kita berpendapat? Bukan Ilmiah. masalah konsep ketuhanan yang baik, yang benar itu maksudnya. Bukan untuk diperdebatkan. Iya, konsep ketuhanan itu pun kita masing-masing dan nggak bisa disamakan, kan? Dan tidak ada yang bisa mengklaim bahwa benar atau salah menurut pendapat dia itu kan. Jadi semua perdebatan tentang Tuhan itu perdebatan bodoh. Lanjut boleh tahu. Ya, ketika Bang Jaya masih mengatakan perdebatan tentang Tuhan adalah ulang, kita hidup ini udah hidup ya mati, nanti ketika mati mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini. Ketika salah untuk meyakini tentang Tuhan, maka penyesalan itu tidak akan berguna. Itulah pentingnya kita mengenal Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kalau sudah salah mengenal Tuhan, ya semenyesal apapun tidak ada gunanya nanti setelah mati. Kenapa konsep tentang ketuhanan, kita berdiskusi tentang Tuhan itu penting? Itulah sebabnya. Makanya saya bilang keyakinan itu kan subjektif, ngapain juga diperdebatkan? Apa yang Anda yakin? Karena subjektif itu ada, maka ada perdebatan.
Ngapain juga berdebat tentang keyakinan? Kalau Keyakinan sudah objektif, umpamanya warna merah, yang ini warna merah, udah gak ada perdebatan, udah sama-sama tahu bahwa itu warna merah, itu objektif. Justru karena subjektif itu ada perdebatan. Mana yang lebih objektif? Mana yang objektif? kalau Anda mendebatkan Jangan dibalik cara berpikirnya. Ya, jadi kan ada dalil ini. Ini contoh begini, ini dalam ajaran Kristen ya. Ini kan Bible nih. Minta tolong. Dibesarkan os. Kaos. Ini contoh nih, kenapa kita bilang nggak juga memperdebatkan, tapi kita belajar loh, edukasi di sini kan. Sama seperti Bapa mempunyai hidup nih kan. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, kira-kira di sini ini berapa yang hidup ini? Ada berapa yang hidup? Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya kan? Berarti ada yang berapa hidup? 2 dalam ayat ini kan, Yohanes 5:26. Ada 2 yang hidup. Gampang kok. Maka kalau ada 2 yang hidup, ya kan? Nanti muncul nih kayak gini nih. Nih ya, dalam KBBI, Tritunggal artinya kesatuan dari 3 hal. Contoh orang, misalnya nih. Contoh, Tritunggal kecamatan, kalimat ya, contoh kalimat. Tritunggal kecamatan adalah camat 1, polisi 2, dan anggota angkatan darat 3, Babinsa. Camat, ya, polisinya Kapolsek, anggota angkatan darat, bisa dan Ramil. Nah itu, kayak gitu, Tritunggal kecamatan. Nah. Atau yang itu tadi 1 ya. Yang kedua, Tritunggal adalah nama lain dari Trinitas. Nah, makanya ada tema nih, persatuan 3 Tuhan ini yang di atas nih. Yang pink nih, persatuan 3 Tuhan. Tritunggal ini kesatuan, Bang. Nah, sama dengan ayat tadi, Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi ada 2 yang hidup. Ini kayak gini nih, kayak sekarang nih kayak gini nih. Ini 1 hidup, ini 1 hidup. 2 yang hidup. Gampang kok. Kira-kira gimana Bang Jem? Kesimpulannya, benarkah di dalam ajaran, dalam keimanan atau ajaran Kristen itu memang betul-betul Tuhannya itu banyak, gitu. Lebih dari 1? Pertanyaan. Apa yang kau simpulkan dari itu? Kesimpulannya dari ayat itu, ya, berdasarkan pembuktian ayat itu, maka kesimpulannya memang benar kalau apa yang diimani oleh Kristen itu Tuhannya itu banyak, lebih dari 1. Maka muncul pertanyaan ini sudah terjawab gitu loh, terjawab, persatuan 3 Tuhan. Nah sekarang kembali ke keimananmu. Keimananmu itu Tuhanmu banyak atau 1? Kalau Anda simpulkan kekristenan dari ayat itu, maka karena itu sangat parsial dari keseluruhan kita. Maka secara logika, berdasarkan aturan berpikir, logika manusia itu benar. Tetapi karena kalau Anda membangun logika teologi ya dari keseluruhan Alkitab, maka pasti diperoleh kesimpulan yang lebih holistik. Yang betul gimana? Coba yang betul gimana? Coba. Jadi kalau logika teologi itu berarti tidak hanya aturan berpikir, tetapi juga ditambah landasannya dengan iman atau keyakinan, respons atas semua
yang tertulis atau diajarkan dalam Alkitab secara menyeluruh. Sehingga kalau Anda menampilkan ayat itu, ya sebatas Ayatnya bilang logika. ada dua yang hidup. Iya, kalau ayat Ayat itu menjelaskan menyiratkan ada dua yang hidup, tapi di dalam keimananmu hanya satu yang hidup. kalau berdasarkan dua ayat itu jelas dua pribadi yang berdiri sendiri, yang memiliki hidupnya sendiri. Itu benar secara logika manusia. Nah, kalau kita mau Tapi membangun kan kalau imanmu kan Tuhan cuma satu. Terus ayat yang mana yang menunjukkan bahwa Tuhan itu satu? Tolong tunjukkan bahwa Bang Little tadi udah menunjukkan ya bahwa Tuhan Anda itu berbeda, ada dua yang Anda tuhankan di situ. Ya, sedangkan Anda menyatakan Tuhan itu satu. Katanya kalau baca keseluruhan. Baca keseluruhan bagaimana Bang Little sudah membuktikan ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan antara Yesus dengan Bapa itu berbeda. Iya, jelas berbeda. Lah ya terus mana ayatnya yang Anda sampaikan? Secara keseluruhan itu yang mana? Satu atau dua aja seperti Bang Little katakan tadi. Kesimpulan teologi Kristen dari pengajaran Alkitab maupun pengajaran para rasul yang disebut sebagai tradisi itu mengkonsepkan ketuhanan itu sebagai yang esa. Jadi menurut Anda ketuhanan Anda itu tidak berdasarkan kitab Anda tapi berdasarkan tradisi. Jangan kau simpulkan dengan logikamu yang jongkok, makanya dengar dulu supaya setelah itu baru Anda bisa membantah. Jadi secara teologis itu kemudian konsep Tritunggal itu menjelaskan bahwa Tuhan itu dengan keesaannya memperkenalkan diri kepada manusia itu melalui dua sosok yang berbeda dari Sang Bapa, yaitu Sang Firman dan Roh Kudus. Tuhan yang tidak bisa didekati oleh manusia itu kemudian diperkenalkan melalui dua sosok itu. Sehingga Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa Tuhan atau apa, tetapi secara realita, secara kodrati. Nah, izin Bang, izin saya potong dulu Bang. Saya potong. Dua sosok yang memperkenalkan Tuhan yang tidak terhampiri tadi itu Tuhan juga atau bagaimana? Atau bukan Tuhan? Ya, kalau kenyataan Alkitab itu kan mengatakan bahwa keduanya itu datang dari yang disebut Sang Sumber itu, dan Firman itu sendiri adalah Allah pada mulanya. Pertanyaannya, yang dua sosok yang Anda sebut tadi, yaitu Sang Firman dengan Roh Kudus tadi, itu sosok Tuhan juga atau bukan? Iya, karena mereka datang dari Sang Sumber itu sendiri, yang Sang Esa itu. Dan bagaimana Sang Esa itu hadir memperkenalkan segala prinsip-prinsip dan hukumnya melalui kedua sosok itu yang disebut sebagai Tritunggal. Izin ya, ntar ya. Dulu malaikat itu datang menemui manusia, menemui para nabi. Ya kan, dulu malaikat datang menemui para nabi. Nah, dia dari Tuhan. Dia dari Tuhan, tapi tidak dituhankan. Nah, berbeda dengan Sang Firman sama Roh Kudus. Datang dari Tuhan yang tidak terhampiri. Nah, sekarang Sang Firman sama Roh Kudus ini levelnya apa dia? Levelnya Tuhan atau bukan Tuhan? Karena yang malaikat tadi yang saya sebut tadi itu bukan Tuhan. Walaupun sama-sama dari Tuhan. Konsep Alkitab Kristen tidak mengenal malaikat itu datang dari dalam diri Sang Sumber. Malaikat itu sendiri adalah ciptaan. Maaf, bentar. Tadi Anda mengatakan Sang Sumber, ya kan? Anda mengatakan bahwa berasal dari Sang Sumber. Memangnya ada sesuatu yang tidak berasal dari Sang Sumber? Apakah cuma dua itu yang berasal dari Sang Sumber? Anda juga datang dari Sang Sumber, tapi bahwa Kenapa Anda gak menuhankan saya? Iya, Anda itu kan diciptakan. Kita ini selevel Yesus ini, kan sama-sama datang dari Sang Sumber. Nah, ya, semuanya ini berasal dari Sang Sumber. Kenapa Anda gak menuhankan saya? Selevel Yesus loh. Kenapa Bang Jem mau lebih rendah daripada Yesus? Anda ini selevel Yesus Bang Jem. Anda sama-sama berasal dari Sang Sumber. Segala sesuatu di alam semesta ini kan datang dari
di sang sumber itu, tetapi bahwa kita semua itu adalah bagian dari sang sumber itu sendiri. Tapi sekedar diciptakan. Bukan bagian. Sekarang Tuhannya dibagi-bagi. Jadi ada bagiannya, ada yang tidak bagian itu. Kalau iman demikian diperdebatkan, nah itu subjektivitasnya di situ, sehingga mau hancurkan langit dan bumi pun keyakinan itu akan selalu berbeda antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Pada dasarnya iman itu hadir karena persepsi kita, karena respons kita terhadap ajaran yang kita yakini. Bukan Bang, Ya, jadi kami ini mengenal Tuhan Abang dari apa yang Abang sampaikan. Tuhan yang satu yang disebut Esa itu oleh setiap orang itu berbeda-beda. Karena itu hadirlah keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sekarang kalian mau debatkan dengan cara seperti apa? Nah, jadi konsep Esa yang berbeda itu gimana maksud Abang? Karena Esa yang dipahami sabar dulu. Keislaman. Sabar dulu. Kata Esa yang dipahami oleh orang Indonesia itu ya, itu adalah tunggal, Bang. Konsep Kristen itu tidak memahami Tuhan itu dalam konteks matematis. Bahwa Tuhan yang Esa itu adalah kata tunggal bukan matematis. Kata tunggal itu bukan matematis. 1, 2, 3 itu matematis, numerik. Sedangkan kata tunggal itu bukan matematis. Ya karena itu kita Esa, tidak bisa ya, dalam membatasi. KBBI Esa itu tunggal. Tuhan itu Jadi kalau angka. kata tritunggal itu tidak Esa. Sampai sini apakah Abang sepakat kata tritunggal itu sebenarnya bukan Esa? Esa dalam konteks Karena yang disebut Alkitab Esa itu tunggal. dulu. Esa dalam konteks Alkitab itu bukan angka. Karena itu tidak dipahami Tuhan itu dalam jumlah 1, 2, dan 3 atau 4 atau 5. Bahwa Esa dalam konteks Alkitab itu satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Satu-satunya Tuhan yang benar dari segala Tuhan yang disembah oleh kelompok-kelompok lain di luar itu. Satu-satunya itu artinya kan nggak ada yang lain. Contohnya Bang Jem punya istri mengatakan, engkaulah istriku satu-satunya, engkaulah yang kucintai satu-satunya, kan gitu. Berarti nggak ada istri Bang Jem yang lain gitu kan. Engkaulah istriku satu-satunya, kan gitu. Walaupun banyak perempuan, ada istri tetangga, walaupun bagaimana, istri Abang mengatakan, Bang Jem mengatakan sama istri Anda begini, engkaulah cintaku satu-satunya, engkaulah istriku satu-satunya, kan gitu. Iya. Nah itu mengatakan itu tunggal gitu loh, istrinya tunggal, cuma satu-satunya, nggak ada yang lain. Iya. Anak tunggal berarti kalau Abang Jem punya anak tunggal ya, berarti nggak punya saudara. Nggak punya saudara, satu-satunya, cuma ada dia anak di rumah itu gitu, nggak ada anak yang lain. Anak Perbandingannya itu equalnya sebatas itu, satu-satunya. Nah, sedangkan dalam kekristenan Tuhan yang mengatakan tunggal itu, misalnya Esa itu adalah tunggal, itu mengenal nggak satu-satunya Tuhan itu cuma itu? Coba sebut namanya yang Tuhan tunggal itu, terus kemudian yang lainnya pasti bukan Tuhan. Seperti perkataan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3. Lucu. Ya kan? Kalau kita mau ngikuti pikiran Yesus mengatakan ya, engkaulah satu-satunya Tuhan dan Yesus yang engkau utus. Nah, berarti kita sudah tahu nih posisi Yesus ini. Berarti yang Tuhan yang mana, kan gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya Bang, yang saya lihat alur pikiran antara orang Kristen dengan Yesus ini nggak sejalan. Kenapa? Yesus bilang Tuhan itu adalah engkau satu-satunya.
Ya inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar, satu-satunya. Saudara, itu pandangan Islam terhadap Itu Itu Bible kata yang ngomong, Bang. Yesus yang ngomong kok. Yesus. Bible yang ngomong, Yesus yang ngomong. Iya, Bukan saya masalahnya yang ngomong. Anda itu tidak mengerti siapa itu Yesus masalahnya. Dan Anda dari segi outsider Anda memandang Yesus itu seperti apa persoalan? Kami Dengan- mengenal Yesus itu, Bang, dari- dengan apa yang tertulis di Bible. Nggak mungkin kami kenal Yesus dari apa yang cerita. Iya, itu kan Anda cerita, tapi orang Kristen memandang Yesus itu siapa dulu baru bisa memahami perkataannya seperti apa. Anda kan tidak perlu memahami Yesus seperti apa, tapi Anda langsung menyimpulkan dari perkataannya. Itu logika. Kalau Kita kan kenal dulu, baru bikin kesimpulan. Jangan dibalik, Bang. Anda bikin kesimpulan dulu, baru membaca Bible. pertanyaannya, Kalau Anda membaca menurut Anda siapa Yesus? Yesus itu kalau dari omongan Yesus ya, kalau menurut omongan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Enggak, bukan dari omongannya. Anda tahu dulu siapa Yesus. Anda pelajari Nah. dalam mana. Bagaimana Yesus itu hadir. Datangnya dari mana. Kami itu mengenal Yesus dengan membaca Bible. Ya dari Yesus sendiri. Jangan berdasarkan bapak-bapak gereja. Enggak, Anda dari Alkitab aja. Saya enggak mau perlu masuk sampai ke Ya. bapak-bapak aja. Sekarang Anda menjelaskan Yesus Nah. itu siapa di Alkitab. Yesus itu utusan Tuhan. Anda ceritakan bagaimana dia datang. Kemudian dalam pengajarannya seperti apa. Anda jelaskan baru Anda bisa memahami siapa Kita Yesus. mulai Dan dari ini. apa yang ia katakan Anda bisa memahami. Ya. Saya kira itu sudah jelas kok. Yesus itu sebagai utusan. Apalagi minta menjelaskan. Ya sudah, kalau seperti itu kan ada perdebatan Ini, terus. oke. Itu bukan Ya, cari oke. pembenaran. Ini dalam 1 Timotius 6:16. Ini perkataan para rasul ya. 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa, yang tidak dapat dilihat manusia. Ya, dikatakan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapapun manusia itu tidak dapat melihat dia. Nah, makanya diutuslah Yesus, ya, diutuslah para utusan Tuhan seperti Musa, seperti para nabi-nabi, termasuk Yesus, untuk menjelaskan kepada manusia siapa itu Tuhan. Sesimpel itu, bro. Ya iya, kalau cuma Anda mengenal Yesus sebatas itu ya silakanlah berpersepsi menurut Anda. Kalau memang Yesus Tuhan, ya kan, ada Tuhan yang tidak dapat dilihat, ada Tuhan yang bisa dilihat, kan gitu. Berarti ada dua Tuhan nih. Terlalu banyak ayat Alkitab itu yang menjelaskan tentang siapa Yesus. Terserah Anda mau baca untuk menggali kebenaran atau tidak itu. Oke, kalau abang bilang Yesus Tuhan, berarti itu Yesus Tuhan yang bisa dilihat. Dan Yesus menceritakan kepada umat-umatnya, orang Israel waktu itu, ada Tuhan yang tidak bisa dilihat, kan gitu. Jadi ada dua Tuhan nih, Tuhan di bumi sama Tuhan di langit yang nggak bisa dilihat. Ada Tuhan yang bisa dilihat, manusia, aku ini Tuhan. Aku menceritakan tentang Tuhan di sorga yang tidak bisa dilihat. Apakah seperti itu, Bang Jem? Bang, Anda ngomong terlalu banyak. Aku bertanya satu kata aja, siapa Yesus menurut Anda yang Anda pahami dari Alkitab? Ya itu. Anda tahu. Coba saya itu menampilkan data Bible, tidak ada dikurangi, tidak ada ditambahi. Kalau di dalam Bible itu Yesus itu utusan, maka saya katakan Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Nah, tapi pemikiran abang itu nambah-nambahi. Seakan-akan Yesus itu Tuhan, menceritakan tentang Tuhan yang di langit. Ada dua Tuhan sekarang. Itu nggak ada di Bible loh. Itu dogma abang. Nggak ada di Bible itu. Makanya saya bilang coba gimana kenal Yesus? Coba Anda yang ajarin saya gimana caranya mengenal Yesus. Kan katanya Anda lebih memahami tentang Yesus.
Iya, yang saya kenal Yesus itu yang ada yang tertulis di Bible. Coba di luar Bible ada nggak? Yang Anda kenal tentang Yesus itu seperti apa? Dia datang dari mana? Bapaknya Iya, siapa? Ibunya siapa? Ya, Yesus itu nggak punya bapak. Ya, ya saya baca nih ya dari Lukas 2. Lukas 2 itu ketika ibunya dan Yusuf itu hendak pergi untuk didaftarkan di zaman kerajaan itu, di zaman Herodes, itu di sensus, ibunya sama bapaknya masih bertunangan. Ketika sampai di Bethlehem, ya, itu kemudian tiba waktunya Bunda Maria itu melahirkan. Nah, berarti tidak sempat menikah, nggak punya bapak. Bunda Maria tidak sempat menikah waktu itu sama Yusuf. Nah, kapan pernikahan mereka terjadi? Berarti setelah Yesus lahir. Nah, pada saat Yesus lahir, Bunda Maria itu nggak punya suami karena baru tunangan, bukan suami itu. Setengah suami, setengah baru tunangan, bukan suami. Suami itu kan suami, artinya pasangan sah. Suami itu pasangan sah, sudah dilegalkan gitu loh. Nah, menurut hukum Yahudi, tidak ada perempuan hamil itu dinikahkan. Jadi ketika dia masih tunangan, keburu hamil nih, datang malaikat Gabriel datang, keburu hamil, nggak bisa dinikahkan menurut hukum Yahudi. Nah, jadi Yesus itu aslinya nggak punya bapak. Nah, kalau kita baca lagi ayat yang lainnya, ya di dalam Yohanes dikatakan bahwa Yesus ini disangka anak Yusuf, disangka. Berarti dia kalau dibilang bapaknya Yusuf itu hanyalah persangkaan orang-orang, bukan asli. Nah, seperti itu. Nah, itu satu ya. Kemudian Yesus lahir nih. Yesus lahir. Lahir tidak bisa apa-apa. Kalau lapar menangis, netek dia. Kan gitu, nggak bisa apa-apa dia. Bahkan kalau masih bayi, berak-berak di celana dia, pasti berak di celana. Nggak mungkin dia tiba-tiba pintar, bisa cebok sendiri, nggak mungkin. Nah, gitu ya. Berak-berak sendiri. Dia dibantu, disunat dibantu. Mau ngapa-ngapain semua dibantu. Kan kayak gitu. Masih kecil, makanya ceritanya Yesus itu masih kecil itu hilang ketika di umur 12 tahun. Dari umur 12 sampai umur 30 hilang ceritanya. Apa yang dilakukan Yesus dalam umur dari 12 sampai 30 tahun? Nggak ada. Nol. Apakah Yesus hebat di situ? Ya nggak hebat karena ceritanya nggak ada, hilang. Tiba-tiba dia mengajar di sinagog umur 30. Dia menjadi seorang rabi atau ustadz lah sekarang. Kalau sekarang di agama Islam itu ustadz, rabi itu. Ya, artinya dia mempelajari kitab suci. Nah, kalau dia memang seorang Tuhan, seharusnya dia nggak usah belajar, bro. Ngapain Tuhan itu belajar? Tuhan, kalau orang belajar sekolah itu artinya dia dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, orang belajar itu dia dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, setelah dia tahu, baru dia lulus sekolah. Itu yang disebut orang belajar. Kalau dia Tuhan, dia nggak perlu belajar, dia kan maha tahu. Iya betul. Tuh. Bentar Bang Little. Dari tadi Bang Little sudah menunjukkan ayat-ayat atau data-data dari Bible Anda. Siapa Yesus, ya kan, bahwa menunjukkan bahwa Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Bang Little sudah menunjukkan semua itu yang ada di Bible Anda. Anda sampai dari tadi sampai sekarang yang menyatakan Yesus Tuhan untuk mengenalkan dirinya sebagai Tuhan, Anda belum satu pun mengutarakan ayat. Satu pun tidak. Katanya banyak di situ. Satu pun tidak Anda mengutarakan. Cuman Anda ketawa. Nggak tahu ketawa tentang apa ini. Silakan Bang Little. Untuk memahami siapa Yesus, Anda harus tahu latar belakang dia. Lahir dari keluarga, dari bangsa mana, dari tradisi yang seperti apa. Yesus Lahir dari keluarga mana dia? Ya, kan Bunda Maria belum punya keluarga, belum menikah. Kok Anda bilang lahir dari keluarga? Anda sudah jelaskan tadi bagaimana Yesus datang tadi.
lihat Bunda Maria. Lukas 2 kan, Lukas 2 menyatakan Bunda Maria itu masih tunangan. Orang Yahudi. Bagaimana ajaran Yahudi tentang ketuhanan itu seperti apa? Dari ajaran para nabi, ajaran Taurat. Anda pelajari. Kemudian Yesus sendiri menyebut karena Yesus itu mengajarnya di sinagog, Bang Jem. Nah, kira-kira Yesus itu beragama apa waktu itu, Bang? itu secara lahiriah dia Yahudi. Kalau dia Tuhan, ngapain dia sembah Tuhan? Nah, sebagai identitas Yahudi itu Anda perlu tahu siapa itu Sang Mesias di dalam ajaran Yahudi. Berarti kan Yesus ini lagi hipokrit dia, Dan hipokrit. apa yang disampaikan oleh tentang Mesias itu. Oke, jadi Bang, Yesus ini kan lagi hipokrit ketika dia di dunia. Pura-pura Apa yang bertuhan, padahal dia nggak bertuhan. Apa yang disampaikan oleh Yesus tentang dirinya, tentang misinya di dunia apa? Baru Anda simpulkan. Misinya di dunia itu adalah menjadi utusan Tuhan. Dalilnya ada nih, aku diutus hanyalah bagi domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tuh, sesat dia bilang. Sudah, kalau sebatas itu kan pemahaman Anda pakai aja kan, nggak perlu diperdebatkan. Yang ngomong sendiri Yesus ini, dia diutus. Nah ini SK ini Bang, SK. Jadi ada yang lebih berotoritas mengutus yang lebih rendah daripada dia gitu loh. Tidak mungkin tidak mungkin yang mengutus itu lebih rendah daripada yang diutus. Anda pahami aja gini Bang, dalam konteks Yahudi itu semua kedatangan para nabi itu selalu dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Anda baca tentang nubuat para nabi Yahudi, bagaimana pengajaran mereka tentang Sang Mesias, lalu kaitannya dengan kehadiran Yesus di bumi, sebagai apa dan bagaimana misi dan pemberitaannya, pengajarannya. Baru Anda bisa menyimpulkan siapa Yesus benar. Kalau Anda cuma membeda-beda ayat itu dengan teologi yang Anda dari latar belakang teologi Islam Anda sudah begitulah. Oke. Ini perkataan Yesus ya, tulisan merah Bang. Oke. Yohanes 13 nomor 6 ini perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah sekarang posisi Yesus sama Bapa ini sama nggak? Setara atau ada yang lebih rendah? Karena di sini Yesus sendiri yang ngomong. Aku berkata kepadamu Jem, katanya. Ini misalnya Yesus ngomong sama Bang Jem nih. Aku berkata kepadamu Jem, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah itu. Iya, benar itu. Nah, sekarang posisi Yesus ini sebagai setara dengan Bapa atau dia lebih rendah daripada Bapa menurut perkataan Yesus loh. Menurut perkataan Yesus. Makanya kan saya bilang kan Anda pelajari itu, saya sudah kasih alur. Iya, ini saya pelajari. Silakan Anda jelaskan dulu. Ini perkataan Yesus. Menurut Yesus, dia setara dengan Bapa atau dia lebih rendah daripada Bapa? Lebih rendah itu. Lebih rendah. Kalau dia lebih rendah Bang, kita seperti ini Bang. Kita gambar dia seperti ini. Ya. Kita gambar dia seperti ini ya. Bentar ya. Nah, kalau dia lebih rendah tuh ibaratnya seperti ini Bang. Ini ada yang tinggi. Ini ada yang rendah lah gini. Nah. Ya kan? Berarti ini tidak setara dengan yang ini kan? Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Iya kan? Nggak setara Bang. Nah, kalau Anda ingin menuhankan yang pendek ini, ya terserah Abang gitu, terserah Abang. Jadi tapi tetap nggak setara sama yang tinggi. Ada Tuhan tinggi, ada Tuhan pendek kan gitu. Ya sama kayak tadi.
Iya, sama kayak tadi nih. Ya, tidak, ya sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, sekarang posisi Yesus ini. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tuh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Theos yang benar, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, sekarang posisi Yesus itu kan, ya, tidaklah lebih tinggi hamba daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan ini, ada Tuhan tinggi, ada Tuhan rendah. Ini satu, ini dua. Nah, ada Tuhan yang tidak setara. Nah, berarti konsep dalam ajaran gereja yang mengatakan ada kesetaraan Tuhan di situ, itu sudah tidak masuk akal, tidak sesuai dengan sola scriptura, tidak sesuai dengan ayat-ayat. Itulah bedanya iman, ya. Itulah bedanya dogma tadi, iman yang dari gereja tadi, pengajaran gereja, ya, berbedanya daripada dengan apa yang tertulis di Bible. Itu kesimpulannya. Mana patokannya? Kesimpulan yang sangat ini Yesus sendiri yang ngomong. Kami mengenal Yesus itu dari apa yang Yesus katakan sendiri. Dia mengatakan dia tidak lebih tinggi daripada yang sebelah ini. Tidak salah. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia diutus, dia datang dari surga, dia diutus. Kita semua bukan dari bumi memang. Ini Yesus sendiri yang ngomong, kita tuh nggak ada yang dari bumi. Para pendengarnya. Semua itu. Kalian bawah, kalian dari bumi, aku dari atas, aku dari surga. Nah sekarang. Semua dari surga. Dia lahir karena Roh Kudus melalui firman. Ya. Ini perkataannya nih. Yohanes 17 nomor 16, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kita semua ini bukan dari dunia, Bang. Nah itu pemahaman yang Anda memenggal ayat-ayat, Anda baca keseluruhan dari pernyataan Yesus itu. Maka ini bicara tentang, ini bicara yang bukan Yesus. Ini. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah itu doa Yesus muridnya itu lebih menyatakan siapa dia. Dari situ kita bisa memahami bagaimana Yesus itu dalam keadaannya sebagai manusia, datangnya dari apa. Nah ini jadi yang mengatakan ya sabar dulu. Jadi sang firman yang menjadi manusia itu, yang walaupun dalam rupa Allah, firman pada mulanya Allah dan bersama-sama dengan Allah itu tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah dan tidak menganggap kesetaraannya. Nah ya itu yang berkata itu kan bukan Yesus. Yang berkata itu kan bukan Yesus. Memotongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Yang berkata kesetaraan dia dengan yang bukan dia, itu bukan Yesus yang ngomong. Yang Yesus bilang dia nggak setara. Sebentar, itu soal mudah. Berarti sang firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah yang daripadanya segala sesuatu dijadikan. Ketika menjadi manusia itu mengambil wujud manusia dan meninggalkan kesetaranya dengan Allah. Dalam buka dalam konteks utusan yang datang dari surga, dia mengajarkan tentang utusan yang lebih rendah daripada sang Bapa. Bahwa kita dapat memahami di sini bahwa kehadiran Yesus di bumi dalam Yohanes 5:36 Bang, itu kesaksiannya Bapak itu tentang Yesus. Iya, dalam derajatnya yang mana daripada itu. Dalam kata inkarnasi itu di situ dalam inkarni itu kan kata Yunani yang dipakai itu kan bahasa aslinya feminin yang berarti mengambil rupa yang lebih rendah dari sang firman yang adalah ilahi. Oke, kita
Berarti Ya, kehadiran di yang mana? abang katakan itu kan bukan keluar dari mulut Yesus, tapi yang kami 100%. sampaikan ini yang keluar dari mulut Yesus. 100% adalah manusia. Dan dia hadir sebagai manusia. Ya, tapi masalahnya yang abang katakan tadi bukan keluar dari mulut Yesus. Ketika dia melakukan banyak tanda dan mukjizat, selalu dia menyampaikan kepada mereka-mereka itu, jangan memberitahukan kepada siapapun. Ataukah ketika orang mengaku dia sebagai Mesias, ataukah para muridnya yang mengakui dia sebagai yang Mesias, bukan Tuhan kan? dia Bukan Tuhan, menyampaikan kan? bahwa jangan itu. Sekarang siapa Iya. menurut Ketika Yesus hidup di dunia, apakah dia mengenalkan dirinya itu sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus bilang begini, dia sebagai anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dalam Markus 2:10. Tetap aja manusia. Ya tetap aja Dia sebagai manusia. manusia berkuasa atas hari Sabat. Matius 12:8. Tetap aja manusia, bukan Tuhan. Dia menyampaikan bahwa dia Tuhannya manusia akan menderita, ditolak, dihukum, dianiaya dan disalibkan, dibunuh. Ya. Harus Tetap lapar. aja manusia. Tuhannya mana? Dan seterusnya. Iya, Tuhannya mana, Bang? Tuhannya. Sekarang Tuhannya mana? Dia mengatakan bahwa sebagai anak manusia akan datang di atas awan-awan langit. Ya, Yang itu anak kuasa manusia. Sekarang Tuhannya mana? Tuhannya mana? Sebagai Tuhannya dia mana? Tuhannya. Sebentar dulu, apa yang disampaikan oleh Yesus itu? Sebagai anak manusia, ia akan datang dalam awan kemudian. 13 poin. 1000 kali pun abang ngomong kalau dia masih anak manusia itu bukan Tuhan. Iya. Ketika ia ingin Nah, hendak bersalib, sekarang yang saya tanya gini loh. Kalau Yesus Apa sebagai itu? Tuhan, Mesias ya anak pernyataan Allah yang- Yesus sebagai Tuhan itu mana gitu loh. dengar dulu siapa itu konteks anak manusia dalam teologi Yahudi. Halo, Bang. Jadi halo? Dengar? Izin. Ada Bang Dian. Bang Dian, assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan. Salam, nyimak dulu, saya lagi ini agak rame anakku. Lanjut dulu Bang Ritulbi. Nah, jadi gini loh, yang saya bingung ini dari Bang Jem itu dia menjelaskan tadi itu Yesus ngomong sebagai anak manusia. Padahal yang kita tanya itu secara clear adalah clean and clear ya. Yesus Itu menyampaikan pernyataan tentang Yesus dirinya sebagai Tuhan sebagai itu mana? Sebentar dulu. Nah, sebagai Tuhannya mana? Dia datang sebagai dia Tuhannya datang kan mana? sebagai anak manusia. Sebentar dulu, dia datang konteks 33 tahun sebagai anak manusia. Dia memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia itu seperti apa? Dalam Matius 25:31. Kalau dia bukan apabila Tuhan, Bang. dalam Bang, kalau kemuliaannya dia yang bukan Tuhan, jangan dituhankan. kemudian Abang itu kan jadi orang lancang ketika menuhankan yang bukan Tuhan. sabar dulu. Gak apa yang marah disampaikan ke Tuhan abang nanti? yang saya kutip ini kan apa-apa yang disampaikan keluar dari mulut Yesus tentang siapa dia anak manusia. Ya, sekarang apakah Tadi- Tuhan abang tidak marah ketika abang Sebentar dulu, ketika abang ketika menuhankan yang bukan disalibkan. Tuhan? Coba dulu. Ketika dia disalibkan, itu ditanya oleh siapa itu yang sang Romawi itu yang mengadili, Pilatus atau siapa? Pontius. Apakah engkau adalah Mesias? Dia jawab, kamu akan Mesias melihat. bukan Tuhan. Iya, kamu akan melihat anak manusia duduk Ya. di sebelah Nah, lagi-lagi anak manusia kan? Tuhannya mana? kawan di langit. Coba abang gini dulu. Abang cari data dulu. Siapakah anak manusia Cuma dalam tunjukkan sama konteks kami. Yahudi? Ya, coba tunjukkan sama kami. Nggak usah panjang cerita lah. Nggak usah panjang cerita. Tunjukkan sama kami di mana Yesus itu layak sebagai Tuhan itu di mana pernyataannya. Pernyataan Yesus sendiri loh ya. Bukan anak manusia. Kalau Mesias anak manusia dalam pemahaman Yahudi, Mesias itu adalah utusan Tuhan, perantara bagi jemaat kepada Tuhan. Itu definisi Mesias. Orang yang disahkan oleh Tuhan, yang diurapi Tuhan, menjadi perantara atau imam besar ya di hadapan Tuhan. Itu definisi Mesias dalam pandangan Yahudi. Jadi kalau Yesus mengaku diri sebagai Mesias, artinya dia itu perantara. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti perantaranya Yesus. Nah, Yesus itu mengenalkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Makanya saya katakan tadi, tidak marahkah Tuhan abang kalau abang menuhankan yang bukan Tuhan? Jadi ada manusia dalam konteks Nabi Daniel itu jelas bagaimana penglihatan dia ketika dia dibuang di negeri Babel. Ada baca dalam kitab Daniel. Nggak ada orang Yahudi menuhankan manusia, Bang. Nah, tidak ada orang Yahudi memang. Cuma Kristen yang menuhankan orang. Cuma Kristen yang menuhankan orang. Jadi nggak ada konsep pengajaran Yahudi itu menuhankan manusia, itu nggak ada. Apakah anak manusia yang kemudian disembah oleh segala bangsa dalam penglihatan Daniel pasal 7 ayat 13. Sama seperti yang disampaikan. Dia Itu disembah sebagai raja, bukan disembah sebagai Tuhan. Karena konsep penyembahan itu ya konsep yang penyembahan intinya, zaman dulu itu adalah menyembah sebagai raja. Dulu menghormati namanya. Menghormati itu bahasanya sembah. Ya, bahasa Melayu pun seperti itu. Duli sembah rajaku katanya, itu bahasa Melayu. Ya. Duli sembah kepada paduka raja. Nah, kan seperti itu bahasa Melayu. Jadi kata sembah itu menghormati sebenarnya. Itu nggak ada urusan konteks Indonesia dengan Yahudi, nggak usah dikaitkan. Sama, Bang. Jadi ketika dulu Daniel mengatakan menyembah sebagai raja. Nah, kata itu juga yang dipahami dalam kurios, dalam budaya Yunani. Saya kasih contoh ya. Nih. Nih ya, nih. Ini sembah ya sebenarnya, menyembah ya. Nih. Saya buka datanya nih, Bang. Nih. Ini kamus Alkitab, Bang. GBI, Gereja Bethel Indonesia Danau Bogor Raya. Ini kalau Abang punya Bible, di belakang LAI itu ada kamus Alkitab. Ya. Kalau Anda ingin mengenal kata Tuhan di dalam Bible itu, kurios itu. Nah, buka K. Kaisar dia, nih kaisar nih. Dikatakan begini. Ya, raja atau kepala pemerintahan Roma diberi gelar kaisar. Yang menjadi kaisar bla 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 bla. Agustus, Tiberius, Titus, Nero. Sebagai kaisar, sebagai Ya, raja. sabar. Yesus kan raja segala raja, betul enggak? Yesus kan raja segala raja. Yesus itu raja menyampaikan. Ya, oke. Sebagai raja. Ya, oke, kita lihat. Kerajaanku bukan dari dunia ini katanya kan. Nah, sekarang kalau Yesus sebagai raja disembah enggak rajanya? Rajanya Yesus itu disembah enggak? Nah, mengenal kata kurios nih Tuhan nih, ya. Kata kurios Tuhan di dalam ajaran Bible, dalam pemahaman Yunani, koine Greek, itu lihat ini. Kata kurios ini, ya, pemahamannya adalah raja tadi, kaisar tadi nih yang diberi gelar kaisar ini, beberapa di antara mereka disembah seperti dewa dan juru selamat dan diberi gelar kehormatan kurios sama dengan Tuhan. Nah, budaya Yunani menyembah manusia seperti orang zaman kaisar Cina. Ya, Cina itu menganggap kaisar Cina itu adalah utusan Tuhan atau anak Tuhan yang memimpin di dunia. Jadi mengatakan kaisar, sabar. Kita mengenal bahasa itu, Bang. Dalam ilmu antropologi, mengenal bahasa, mengenal budaya. Dijelaskan bahwa kerajaannya itu kerajaan yang kekal, selesai. Satu-satunya kerajaan. Kalau Yesus punya kerajaan yang jadi raja siapa, Bang? Gimana? Kalau Yesus punya kerajaan yang jadi raja siapa? Yang jadi raja ya Yesus. Siapa lagi? Terus yang lebih tinggi daripada Yesus? Gak ada di dalam kekekalannya tuh dia setara dengan Allah, karena pada mulanya ada. Nggak ada setara. Kan Kalau sudah setara itu dibilang.
Kalau setara tuh 2, Pak. Bagaimana sih Anda? Tetap aja setara 2. Jadi gini loh, ini saya kasih gambaran. Yesus itu sebenarnya apakah seperti ini? Nih, garis putus-putus ya. Kita ini kan garis maya namanya, garis maya artinya garis imajinasi. Apakah Yesus setara dengan ini, selevel sama ini, atau Yesus itu selevelnya di sini? Ketika datang sebagai manusia yang diberi nama Yesus, jelas itu dia meninggalkan kesetaraannya, mengambil rupa manusia. Karena itu dalam Sebentar, Yesus. Bang Little Big. Coba saya mau dipahamkan dulu apa definisi setara tuh. Setara itu kan sebanding, 2 hal yang. Oke, kalau sebanding tuh ada 1 objek atau 2 objek, Pak? 2, karena itu disebut Tritunggal yang berbeda. 1 objek, 2 objek, dijawab jujur. 1 objek atau 2 objek? 2. Ini gimana sih? 2. Oke. Coba tunjukkan di dalam perjanjian lama ada 2 objek kalau berbicara Tuhannya Israel, Tuhannya Abraham, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu di mana mereka menyatakan mereka punya 2 eksistensi ketuhanan. Silakan dengan data. Itu melalui penglihatan Daniel saya sudah jelas ada 2 sosok di situ, yang tua dan yang muda. Saya tak tanya itu, Pak. Saya tanya Abraham, Ishak dan Yakub. Musa menceritakan Tuhan mereka itu entitasnya ada 2. Silakan. Saya nggak punya literatur, tapi dalam perdebatan teologi Yahudi itu ada perdebatan terkait dengan. Kita di sini bukan bicara asumsi, Pak. Bicaranya data gitu loh. Kalau Bapak mengatakan Yesus dan Bapak itu sejak kekekalan adalah 2 pribadi, berarti perdebatan ini selesai. Berarti Anda politeisme. Anda menuhankan banyak Tuhan. Sementara kita tahu Yesus dan Bapak itu tidak pernah setara. Kenapa tidak pernah setara? Mari kita buktikan. Ya, bagaimana Yesus itu selalu disebut tidak maha kuasa. Kalian itu tidak memahami Yesus dan Bapa karena kalian tidak mengerti. Anda memahami dengan apa, Pak? Anda memahami dengan apa, Pak? Coba silakan, Pak. Islam Pahamkan kepada kami dengan dalil, Pak, bukan dengan congor, Pak. Pahamkan saya dengan dalil, bukan dengan congor, Pak. Maksudnya dalil Islam tentang Yesus dan Bapa itu ada. Saya tidak tanya dalil Islam, dalil Bible Anda. Anda mengatakan sejak kekekalan, berarti Tuhan pernah tidak kekal, begitu? Kasihan dulu. Pernah. Jadi pernah, kalau konsepnya Kristen itu pernah dia tidak kekal. Inilah kalian Kristen, kalian selalu menipu diri kalian sendiri. Maka betul Kolose 2 nomor 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat kosong dan palsu. Menurut pengajaran roh-roh dan nenek moyang. Nah, Anda ini berbicara tentang segala sesuatu yang tidak diucapkan Yesus Kristus. Kalau bicara Yesus Kristus tentang dirinya, Anda boleh buka di dalam data bahwasanya Yesus itu selalu adalah anak manusia. Tidak pernah Yesus itu bukan anak manusia. 1. Dari semenjak Gabriel mendatangi Maria di dalam Lukas 1:26 sampai 36. Matius 1:21. Sebentar. Dengar nggak? Anda ini berbicaranya Pak, halusinasi. Di mana Yesus itu? Saya tanya sekarang sama Bapak, kapan Yesus 100% Allahnya? Silakan. Ketika dia bilang gini, anak manusia itu berkuasa atas dosa misalnya, itu kuasa mengambil dosa itu di luar Tuhan itu siapa? Di luar Allah itu siapa? Loh, sekarang para nabi juga memberikan pengampunan dosa, Pak. Anda lupa bahwa tatkala Yesus mengatakan, sebentar. Anda lupa dalam data Yohanes 12 nomor 49. Ya, Anda lupa dengan data ini. Sebentar. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, ya, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk aku mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus mendengar dari Bapa. Yesus melihat dari Bapa. Mendengar di mana? Yohanes 5:30. Yesus melihat dari Bapa mana? Yohanes 5:19. Yesus mendapat firman dari Bapa mana? Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 12 nomor 50. Jadi di mana Yesus itu adalah pribadi yang sama, sederajat dengan Bapa, sementara dia terima perintah dari Bapa. Tunjukkan kepada saya sisi Yesus 100% manusia. Betul-betul dia berkuasa atas dirinya sendiri. Monggo. Itu tadi aku bilang kan,
Yesus berkata anak manusia berkuasa dengan kuasa. Berkuasa itu karena dia diberi kuasa, Pak. Bapak jangan lupa, kepadaku telah diberikan. Kalau diberikan berarti siapa yang memberikan, Pak? Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Kepadaku telah diberikan kuasa. Siapa yang Itu benar. memberikan kepada Yesus? Itu diberikan kuasa. Siapa dalam- yang memberikan kepada Yesus? Tinggal dijawab kok, Pak, gampang. Sudah, itu Bapa. Dalam Bapak, misinya- kalau yang memberikan dengan yang diberi, hebat mana, Pak? Bentar, Pak. Itu Dijawab, konteksnya. dijawab. Jangan muter-muter, Pak. Kalau dengan saya nggak usah muter-muter, Pak. Jawab pakai data saja. Yang memberikan kuasa kepada Yesus itu siapa? Dalam kehadirannya di bumi kesetaraannya itu ditinggalkan. Karena itu Dalam paling- kehadiran Yesus di sebagai sang bumi Mesias. berarti kan Bapak yang hadir atau Yesus yang hadir nih? Pribadi yang kemana ini? Yang berapa? Karena itu sebagai manusia. Saya sekarang tanya, kehadiran dia di bumi ini sebagai apa? Dengar. Yang hadir dari Bapak di bumi ini apanya, Pak? Ini kan kalian ini dijebak oleh filsafat kosong dan palsu. Semua tentang kinosis, hipostatis, inkarnasi, menjelma, itu semua bukan karangan-karangan daripada, bukan keterangan Yesus. Anda boleh cek perkataan saya. Ya, Filipi 2, 6, 7, 8 bukan kata Yesus. Yohanes 1 dari data nomor 1 sampai dengan data nomor 14 itu bukan perkataan Yesus. Mari kita lihat apa perkataan Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka persaksianku tidak benar. Apalagi ini perkataan Paulus. Sementara Paulus ini menerima firman yang dia katakan begitu. Sebab Injil yang aku bawa ini, aku menerimanya bukan dari manusia, ya, tetapi dari Yesus Kristus. Sementara Yesus Kristus dalam Bible Anda itu minimal ada 2. Mana buktinya? Kita buka di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Kata Paulus sendiri, dia mengaku, oleh sebab itu kamu sabar saja kalau ada orang yang memberitakan Yesus yang lain dan membawa Injil yang lain. 1. Kata Yesus sendiri, kita lihat kata Lukas dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini Yesus sejak kecil disebut Kristus. Tetapi ajaibnya dalam KPR 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu bahwa Elohim telah menjadikan Yesus yang kalian salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada berapa Kristus di sini, Pak? Yang sesudah disalibkan baru disebut Kristus, atau sejak kecil yang disebut Kristus? Itu narasi ibu aja. Yesus katakan begini, akulah jalan kebangkitan, kebenaran dan hidup. Nggak ada, jangan ditambahi kebangkitan, Pak. Gimana sih Anda ini? Bible kok dirubah-rubah? Nggak ada kalimat itu. Gimana? Nggak sih? ada. Anda bicara begitu tuh Anda nipu, Pak. Di dalam data Yohanes 14 itu, dengerin saya. Yohanes, dengar dulu. Anda ini kan Yohanes- jarang baca Bible. Dengerin saya. Ya. Yohanes 11:15. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 10:11. Akulah gembala yang baik. Iya, gembala itu, Anda lupa gembala itu. Dengerin dulu. Gembala itu istilah merujuk kepada orang Israel. Dan domba itu Yeremia Bacalah, aku terang dunia. 50:17. Yang disebut domba itu adalah keturunan Bani Israel. Nggak ada kalimat Yesus mengakui begini. Akulah kebenaran, kebangkitan dan hidup. Itu nggak ada kalimat itu keluar dari mulut Yesus. Ada Yohanes 14:6. Baca, buka Yohanes 14:6. Nggak ada, Anda nipu Anda ini. Kalau ada di situ ada kata kebangkitan, dengerin Pak. Buka. Kalau ada di situ ada kebangkitan, saya transfer Bapak 10 juta, siap. Ini. Tapi kalau tidak, kalau ada di situ Bapak transfer saya 10.000. Makanya dia bilang. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata kebangkitan nggak ada ya. Kata kebangkitan nggak ada. Akulah jalan, ini ya Yohanes 14, 4 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada kata kebangkitan di sini. Nggak ada, ngarang-ngarang. Cobalah Nggak Bang ada, Jem. Bapak ini nambah-nambahi Bibelnya. Coba jangan nambah-nambahi gitu loh. Yohanes 11:25 ada buat Yohanes 11:25.
Oke. Yohanes 11 nomor 25. Mana ada di situ? Nih, lihat lagi. Buka biar baca semua. Akulah kebangkitan dan hidup, tidak ada jalannya. Kebenaran juga tidak ada. Kata kebenaran tidak ada. Ah, kan abang nambah-nambahi. Tidak ada kata kebenaran di sini. Jalan kebangkitan. Aneh. Ya, kan abang bilang akulah kebenaran, kebangkitan dan hidup. Kebenaran di sini kata kebenaran tidak ada. Kebangkitan dan Sedangkan di hidup. Yohanes 14 tadi tidak ada kebangkitan. Heran Ya, kita nih Bang makanya. Little sama mereka nih. Kok gampang-gampang sekali nambahin ngurangi Bang Bible. Heran saya. Bang Jemen ini nggak bisa bedakan ya. Dia mau menggabungkan Yohanes 14 nomor 6 ini sama Yohanes 11 nomor 25. Kalau Yohanes 11 nomor 25 dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Nggak ada kebenaran. Sedangkan di Yohanes 14 nomor 16 tidak ada kebangkitan, yang ada jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu loh. Jangan dicampur-campurin ayatnya. Dan hidup itu artinya apa? Siapa yang berkuasa atas kebangkitan dan kehidupan? Oke. Baik. Kita manusia. Kalau mau melihat Itu ya, oke. Anda baca Pak. Gini Siapa loh, yang saya berkuasa kasih atas sama Bapak kebangkitan itu di sini? data. Sebentar Pak James. Manusia. Hmm. Dan Yesus membuktikannya. Conge. Nih, kita baca Kalau ya. begitu, tolong Bang Little Big. Ya. Ah. Sebentar Bang Kalau Little Big. sesuatu- Ini Little Big. contoh. Kalau betul Yesus itu Oke, berkuasa. sebentar Bang. Sebentar. Lain Ya, dipercaya. ini nih ayatnya, Ya, ayatnya ini. Ya. Bukan Yesus yang membangkitkan Yesus. Bukan Yesus yang membangkitkan Yesus, ya. Akan membangkitkan Jem juga oleh kuasanya itu. Nah, sekarang begini, yang bukan Yesus itu membangkitkan Yesus. Betul enggak? Yang bukan Yesus ini membangkitkan Yesus. Ya. Ya, contoh nih, ini kalimat di bahasa Indonesia ya, sederhana. Allah sudah menghidupkan Tuhan Yesus dari kematian. Begitu juga Allah akan menghidupkan kita dengan kuasanya. Fakta Alkitab itu kan masing-masing orang silakan untuk merespon dengan caranya masing-masing. Jadi kalau yang Bang, tidak yang membangkitkan Buang manusia Pak kalau siapa, begitu Bang? bilangnya Pak. itu Sebentar, adalah respon. Bang, coba Bang Ini Little loh, Big bukakan 1 saya Korintus 6 nomor Roma 14. 10:9. Bang, Oh, bentar. Bang, sebentar, Bang. Oke. Bang Little Big bukakan Roma 10. Roma 10 nomor 9. Roma 10 nomor 9. Oke. Nah, coba jelas di sini Yesus nggak punya kuasa kok. Ya. Sebab jika Jem mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati Jem bahwa Theos telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Jem akan diselamatkan. Kan gitu. Nah, nyata kok di situ dia dibangkitkan, emang dia punya kuasa gitu membangkitkan. Orang dia dibangkitkan Iya. dulu kok. Mana kuasa Yesus itu? Masih dibantah juga. Tolong bukakan saya Bang Little Big Yohanes 17 nomor 11-12. Betul nggak Yesus itu betul-betul berkuasa? Yohanes 17, 11 dan 12. Aku tidak lagi dalam dunia. Coba bacakan Bang Little Big. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka yang masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Oke, pertanyaannya di sini, ini nitipkan atau tidak nih Yesus sama Bapak? Nitipkan atau tidak? Kalau Pertanyaanmu dia terlalu memang banyak. maha kuasa,
Kenapa Satu-satu Yesus juga. mengatakan sabar. Banyak Anda kan pemahaman jarang baca dulu. Bible ini Pak, ya. Dengerin saya baik-baik. Kalau betul Yesus itu maha kuasa, Lalu mengatakan kenapa dengan dia dalil. menitipkan murid-muridnya kepada Bapa saat dia tidak lagi dalam dunia? Silakan. Jadi Anda cuma mengutip-utip ayat. Loh, salah itu Biblemu. Coba terangkan kalimat itu. Coba Anda baca sendiri. Baca sendiri. Anda baca Yohanes juga. 17, nomor 11 dan nomor 12. Baca sendiri, Pak. Saya baca dari ayat 1 biar Anda paham itu siapa. Oi, bagus. Yesus Kita jelaskan kita bahas satu perikop. Dari Yohanes 17 nomor 1 sampai 26. Siap? Siap? Mantap, siap. Siap. Dan terkenal. Oke. Siap. Apa judul perikopnya, Bahwa Bang? Yesus untuk murid-muridnya. Oke, kepada siapa Yesus berdoa? Nggak usah tanya, dengar aja. Oh, enggak, jawab. Kita bahas satu-satu ini. Apa kepada siapa Yesus berdoa? Jawab. Kepada Tuhan. Kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Tuhan harusnya. Kalau pakai akal. Tandanya siapa yang lebih berkuasa di situ? Nggak ada yang Tuhan. berkuasa. Doa itu komunikasi. Doa itu bukan penyembahan. Oke, Bang Little Big coba tunjukkan definisi doa dalam KBBI, silakan. Anda usah pakai definisi doa di situ. Nggak usah diam. Harus dong. Harus. Enak aja kau. Silakan. Makanya nggak boleh bikin pemahaman sendiri. Nih doa ya. Nih, KBBI ini. Ya, doa adalah permohonan kepada Tuhan. Nih doa nih permohonan kepada Tuhan, itu doa. Oke. Definisi doa. Oke, Tuh. judul perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya, betul? Nih doa Nggak usah. Yesus Muter. untuk murid-muridnya kepada Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bang. Bapa. Tutup aja Bang Nah, Little Big, biar aku yang bacakan. Oke. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Ya Bapa, sudah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ingat, memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Jadi Yesus terima kuasa, betul? Betul? Terima. Siapa yang memberi kuasa? Baca terus. Siapa yang memberi kuasa? Jawab Pak, jangan bohong Pak. Jawab, Jem. Bukannya ada itu, Jem. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Itu sang Bapa sebagai sang sumber. Oke, Firman- berarti dengar. Kalau Bapak memberi kuasa relasi kepada Bapa, Yesus, Firman Roh Kudus itu dalam konteksnya seperti itu. Bapa sebagai sang sumber dalam kehendak yang sama oleh Firman dan Roh Kudus. Anda ini ngomong apa sih Pak? Yang lebih berkuasa daripada Bapak dan Yesus itu siapa? Tunggalnya itu seperti itu yang benar, makanya Anda pahami. Apa Baca yang soalnya. Anda ini lagi halusinasi? Lagi Anda mimpi itu atau yang- gimana? Yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa itu siapa yang lebih berkuasa? Jawab. Apanya di sini yang lebih kuasa itu fungsi relasi antara Bapa, Firman, Roh Kudus seperti itu. Aduh, ngomong aja Anda nih kayak mim apa? Kayak Ketika dia sebagai manusia. jawab dulu pertanyaan saya. Siapa yang lebih berkuasa, Bapak atau Yesus? Soalnya pertanyaanmu keliru. Yesusnya sebagai manusia, sebagai sang Firman tidak diberi kuasa karena dia ada dalam kesatuan dengan sang Bapa. Tapi gambar apa? Makanya mengerti konteks Yesus dalam donaturnya sebagai manusia. Tapi gambar apa? Oke, kita gambarkan ini ya. Ini relasi. Ini pakai akal ya. Relasi adalah ya hubungan antara si ini ya dengan si ini. Kalian itu memaksakan Nah, itu kebenaran relasi. yang kalian. Nah, ini Ya, komparasi makanya pakai akal. Nah, kecuali di kekristenan itu mematikan akal, Jem. Relasi ini hubungan antara si ini dengan si ini. Nah, sekarang si ini situ siapa? Si A Oke, itu relasi. siapa? Kalau salah relasi itu apa? Kalau bukan relasi itu si ini dengan si ini.
Itu disebut relasi. Relasi itu Ya, hubungan hubungan, dua relasi. pihak. Hubungan dua Dua pihak. pihak. Dua pihak atau lebih. Contoh misalnya ini relasi antara Little Big sama Dian Pratama, itu relasi. Contoh James Nggak sama usah Little Big misalnya. Ya, kepada Nah, Bapak dan sang anak. sekarang di Yohanes 17 tadi, ya. Sekarang di Yohanes 17 tadi, ini relasinya yang kau bilang relasi tadi, ini antara siapa dengan siapa? Kau jawab dulu itu. Biar akalmu jalan, ya. Dengar, relasi kepada dari bapak dan anak di sini itu dalam konteks Yesus. Yesus itu Bapak dan dalam anak. konteks ya, yang diberi nama Yesus. Ya, oke. Itu Yang relasi. Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang Siapa? mana? Oke, jawab dulu. Yang Tuhan yang mana? Apanya yang Tuhan? Kan ada Bapak, ada anak. Yang Tuhan yang mana? Dua-duanya Tuhan. Dua-duanya Tuhan. Tuhanmu sekarang dua, betul? Dua-duanya Tuhan. Iya, Tuhanmu sekarang ada dua. Benar sekali. Oke, jangan bilang sekarang Tuhanmu satu ya. Dua. Enggak satu. Ya itu, gitu. Jadi nanti ajari anakmu, nak, Tuhan kita dua, bukan satu. Iyalah, orang Kristen semua tahu bahwa ada dua Tuhan. 3 sama Roh Kudus harusnya. Iya, 3. Jangan dalam konteks ini 2. Ya, dalam konteks ini 2. Ya udah, nggak dibantah gitu. Selesai. Ngapain dibantah? Itu fakta Alkitab. Nah, berarti tema ini betul sudah Kak Hos. Tema ini persatuan 3 Tuhan. Iya. Itu iman Kristen, tapi bukan iman di dalam Bible. Iman di dalam Bible itu Tuhan cuma satu. Ya karena Tuhan kalian itu kan anggap itu sang pencipta itu Tuhan. Tuhan itu gelar ketuhanan dalam anak. Kalau Tuhan itu kan maha, ada gelarnya maha. Kalau maha itu nggak ada yang setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan beda, teologi Islam dan Kristen kan beda. Bagaimana mau disamakan? Iya. Ya kan kalau Tuhanmu itu setara, berarti nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, ya kan gitu. Saya bilang iman itu Nah, sesuatu berarti yang tidak ada maha di dalam konsep ketuhanan itu nggak ada maha. berbeda-beda. Karena itu ada Hindu, ada Buddha. Ya udah Islam gini aja ada. gampangnya gini Pak James. Berarti Sangat sederhana. perkataan Paulus itu perkataan Yesus dalam Markus 12 yang mengutip Ulangan 6 nomor 4, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Sabar, ngomong kok gak pakai poin dari tadi Anda ini. Ya, dengarlah hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa salah. Karena Lompat menurut kemana-mana. Yesus, Tuhan itu cuman satu-satunya, tidak ada dua, Pak. Sama seperti ucapan Musa dalam Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Anda ini sudah betul-betul mengakui, kasih plus nanti Yos ya. Berarti akar kekristenan bukanlah pengajaran daripada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 nomor 20 sampai 23 kata perempuan Samaria itu kepada Yesus. Ya, apa kata perempuan Samaria itu? Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi katamu Yerusalemlah tempat menyembah. Percayalah kepadaku wahai wanita, ya. Tidak lama lagi engkau akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Ya. Kamu tidak mengenal yang kamu sembah, kami mengenal yang kami sembah. Kata Yesus, kami menyembah yang kami kenal. Ya kan? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, sebab tidak lama lagi, sebab akan tiba waktunya dan sekarang sudah tiba waktunya. Ya, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Anda menuhankan Yesus, kata Yesus, Tuhan itu Esa.
Anda menyembah Yesus. Kata Yesus, penyembah yang benar menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Jadi selamat datang di kebenaran. Anda adalah seorang pengikut Paulus. Betul? Karena yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya menjadi Tuhan bagi orang-orang yang mati dan orang-orang yang hidup. Selamat datang di kebenaran. Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Anda pengikut Yesus, apa kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 31? Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah menerima Dia, "Jikalau kalian tetap berada dalam firman-Ku, maka kalian adalah murid-Ku." Di dalam data Yohanes 14 nomor 15, apa kata Yesus? Ya kan? Menyerah Pak? Berarti Anda bukan pengikut Yesus ya? Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Tuhan Allah Israel itu Esa, itu konteks yang benar. Allah Israel Esa. Dia menyeru. Betul itu. Tuhan Betul. Allah Israel itu, Tuhan itu merujuk kepada Allah Israel. Tolak lagi. Coba bacakan itu. Bukakan Bang Little Big dalilnya. Markus 12:29. Tuhan yang benar. Dengerin dulu. Bentar ya, bentar. Orang Kristen itu mengakui demikian. Tuhan Allah, Tuhan yang merujuk kepada Allah Israel itu Esa. Benar itu ya, jawab Yesus. Mana ada kau rubah lagi, ini kebiasaan ini. Ngedit firman Tuhan, kebiasaan Anda ini. Heran saya dengan Kristen ini. Kau edit berapa kali firman Tuhan kau edit? Emangnya kau baca apa yang dikatakan Yesus tapi kau tak pahami. Sema Israel deh. Hukum yang terutama itu. Dengarlah hai orang Israel. Yesus orang mana Pak? Anak ngomong pakai teologi Islam bagaimana bisa memahami? Oi, Conge ngomong kau ini apa? Teologi kita bahasa netral nih. Contoh Markus 12:29. Dia tidak mewarisi ajaran ini, makanya sabar. Ya, berbahasa itu bahasa yang benar itu adalah bahasa yang sesuai kaidah, bro. Ya, berbahasa itu kita memahami dari apa yang tertulis itu sesuai dengan kaidah. Nih, jawab Yesus. Ya, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Sema Israel. Ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tadi kan sudah dikasih tahu Esa itu tunggal. Tuhan Allah Israel, Tuhan itu Esa, benar sekali. Iya, Esa itu tunggal kan? Enggak, dia itu. Mana ada di situ Tuhan Israel Allah kita, gimana sih kau ini? Coba Bang Nih. Bang Little Big ulangi lagi bacanya yang benar itu gimana sih? Yahudi itu hanya mengakui Tuhan Allahnya, nggak ada mengakui Tuhan Allah bangsa lain loh. Tuh, ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Anda baca masuk nggak Yesus di situ Pak Jem? Masuk nggak Yesus di situ Pak Jem? Surat An-Naml 91 Anda buka coba. Woi, Conge, jawab dulu ini. Ini kita bicara Bible dulu. Jangan nyebrang, jangan kau campurkan rawon dengan bakso, itu nggak enak. Anda buka An-Naml 91. Iya, yang nggak nyambung. Kita akan agama Bible dengan Al-Quran itu nggak dicampur-campur. Udah tantrum dia nih, udah nyerah dia nih. Udah asal bunyi aja mulutnya nih. Ini kan gini, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita itu Tuhan siapa? Esa. Artinya tunggal. Kita itu siapa? Bukan kita itu Yesus dan orang Israel. Yesus nih, kata kita, dengerin Pak, pakai telinganya Pak. Dengerin Pak. Dalam kaidahnya meja kita, rumah kita, berarti yang berbicara termasuk dari pemilik. Kita Ada itu di gimana siapa? sih? Kita itu siapa loh? Apa? Dengarlah hai Israel, itu Tuhan kita itu siapa? Kita di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Allah kita berarti Yesus punya Tuhan. Nih, saya kasih kalimatnya supaya Bapak cepat pikirnya ya. Sebentar. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahku dan Tuhan Allah kalian orang Israel adalah Tuhan Allah yang Esa. Itu kalimatnya.
Coba Bang Little Big. Coba Bang Little Big, coba cari posisi kedudukan kata kita di dalam KBBI. Kita. Baik. Pahit Pak kebenaran tuh Pak. Pahit kebenaran tuh Pak. Pahit kebenaran tuh Pak. Kalau pakai dogma ya jadi kayak Bang Jem ini. Saya kalau Pakai ngomong dogma sama kan kalian gitu. tuh rasanya Iya, Jadi kau deh, pakai kita- ngomong pakai dogma Pak, bukan pakai akal Pak. Ya. Kita di KBBI kita ini jadi bahas. Di situ siapa? pronomina persona pertama jamak. Artinya Iya, kita di- yang menjelaskan tentang kubu dia tapi jamak. Belum bukan? Ya, nih koma ya, koma yang berbicara dengan orang lain termasuk yang diajak bicara. Contoh lagi, Little Big ini ngomong. Benar. Yang diajak Kita bicara itu sekarang siapa? ada di komalnya Iam Januari. Nah, Cepat tuh. lagi. Nah, sekarang termasuk Jem yang ada, termasuk Little Big, termasuk Dian Pratama dan lain-lain. Sudah tidak ada Termasuk dalam sejarah. Mangkuan, Amikila, Konteks Yesus Misterium. itu kepada siapa? Apanya? Tuhan Allah kita itu Nah, konteks jadi- ayat itu kepada kita itu siapa? Artinya Yesus punya Tuhan. Iya, kita di situ siapa? Tuhan Allah kita berarti Yesus itu punya Allah gitu, punya Tuhan. Menuhankan Anda baca. menuhankan bukan dia. Anda baca hukum Tuhan. yang terutama Terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. ya Nah, menjelaskan Yesus ya, terutama itu. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita berarti Yesus punya Allah. Yesus menjelaskan tentang hukum Taurat itu hukum yang terutama. Oke, sekarang Yesus bilang nih bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Allahku siapa? Allahnya Yesus siapa? Sang Bapa itu Nah, berarti Yesus punya Allah kan? iya dalam konteks kemanusiaan dia mengajarkan tentang Nah, kalau dia punya Allah, dia punya Tuhan dong. dia datang sebagai manusia, dia bilang bahwa dia Allah, nggak mungkin diterima. Iya. Bagaimana Ka- dia diterima? Kalau dia punya Allah, berarti Tuhan Allah kita, berarti Yesus termasuk penyembah Allah. Iya, Bang Little Big bukakan saya Lukas 22 nomor 69 dong. Lukas 22 nomor 69, Markus 14 nomor 62. Jelas itu dua kok, nggak pernah satu itu. Kalau dua berarti di surga ini Pak James. Sana ini dari tadi beleng-beleng mulu. Tidak pernah Lukas Yesus 22 dan Bapa itu nomor tidak 9 satu. dengan- Markus 14 nomor Dengan- 62. Apa yang kau Markus sampaikan ini? 14. Iya, apa yang Anda congekkan dari tadi Pak James? Anda membantah kaidah bahasa Indonesia. Doa cuma komunikasi. Segi outsider Anda melihat dari luar, maka pemahaman Anda pasti begitu. Apa? Ya. Outsider di mana? Anda ini ngomong aja nggak jelas. Ngomong apa Iya. Anda ini Pak? Bibel yang Pak. kami baca ini. Pakai doktrin. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Oke, buka lagi Markus 16 nomor 42. Dua kan di Markus sini kan? 6. Udah Bentar, diam dulu Pak James. 16. Diam dulu. Udah diam. Markus 14 nomor 62. 62. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang di situ sebut maha kuasa? Yang kanan. Yang sebelah kanannya. Elohim ya. Elohim yang maha kuasa. Sebelah kirinya, Yesus- sebelah kirinya. Yesus duduk di sebelah kanan. Anak manusia Ada bukan? sebelah kirinya. Anak manusia bukan? Anak manusia. Selesai ya? Ini Yesus nih. Selamat datang di kebenaran. Anda Nah, di sebelah menolak kiri waras. Yesus ini yang maha kuasa. Ini lebih tinggi. Jangan nih. yang maha kuasa saja, anak manusia duduk di sebelah kanan. Siapa anak manusia Iya, duduk sebelah anak manusia tetap anak manusia. Apakah anak manusia Iya, sehakikat dengan duduk Allah? di sebelah kanan itu loh. Anda mengerti dulu sebelah kanan anak manusia. Siapa kayak Nih, anak manusia duduk sebelah kanan? Saya pakai langsung anomali nih. Ini Allah. Dia bukan duduk di Ini- bawah loh. Bukan duduk di samping atau di mana. Duduk sebelah kanan. Ini kanan ya. Ini kanan. Kanan Di itu sini samping Yesus. atau bawah? Ini
atau atas. Lebih Kanan itu ini kan disebut samping kiri Maha gerak. Kuasa. Sebentar Bang Little Big. Bapa atau Allah disebut Maha Kuasa, Yesus tetap disebut anak Manusia. manusia. Apakah anak manusia berkuasa? Tidak. Tadi saya udah buktikan ya. Apa yang saya buktikan kepada Anda, sabar. Saya sudah buktikan kepada Anda bahwasanya Yesus menitipkan murid-murid kepada Bapa tatkala dia pergi kepada Bapa. Buka Matius 23. Dengar. Ayat itu dulu. Anda beda-beda ayat belum selesai. Anda ke mana lagi? Iya, karena Anda nggak bisa jawab. Anak Anda nggak manusia jujur. duduk di Bahasa sebelah Indonesia kanan Anda yang diacak-acak. Bahasa Menuju- Indonesia saja Anda acak-acak. Maha Kuasa itu ditampilkan supaya merujuk kepada yang sebelah kanannya itu loh. Dia tidak duduk dengan seseorang yang tidak Maha Kuasa. Siapa yang disifati Maha Kuasa? Yang Maha Kuasa itu bahasa untuk menjelaskan siapa yang duduk sebelah kanannya itu. Dia Doktrin duduk bersama lagi. Enggak ada. Doktrin Jadi menjabar lagi. Salah. Sabar, Jem, kamu baca lagi. Akulah dia. Apakah ada anak Dan manusia lain kamu, yang Jem, dengarkan dulu. sebelah Jem, kanan baca Bapak? dulu. Makanya Jem salah. Dengarkan dulu. Kamu akan Maha melihat, kamu akan Makanya melihat paham. anak manusia. Jem, dengar dulu. Baca ini. Jangan kamu membantah Bible-mu. Inilah Kristen ini keras hati. Dia membantah Bible-nya. Kamu akan melihat anak manusia. Ini anak manusia nih. Ini anak manusia ya. Ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia sebelah kanan yang maha kuasa. Nih. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, pertanyaannya, yang lebih berkuasa yang mana? Siapakah Yang sebelah kanan pantas atau duduk sebelah kiri? Maha Kuasa? Apakah ada orang yang pantas duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Yang ditanya yang maha kuasa, yang ditanya Jadi yang situ lebih Yesus menampilkan berkuasa. Bagaimana sebagai anak manusia itu dia Itu memiliki logical kuasa. fallacy Anda itu Pak James. Pak Kita James. buka Daniel Coba 7 Jangan mengkultuskan Yesus terlalu berlebihan. 1 sampai 14 itu siapa anak manusia Jangan di situ? mengkultuskan Yesus Yang secara disembah oleh segala berlebihan. bangsa. Ya, Dia yang dengarkan duduk ya. di sebelah Bapa itu seperti Iya. apa? Itu merujuk ke Daniel. Yesus itu anak manusia duduk di sebelah kanan Ajaran yang Yahudi, maha makanya kuasa. kita paham. Udah. Ya, ini Kita dengar- bantah itu dengarkan lagi. dulu. Yohanes 1:45 bukain lah. Sabar Bang, sabar. Yohanes Sebentar, 5:45. kita closing dulu. Saya closing dulu. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kalau ditanya, kalau mereka duduk berdua, ada Jem melihat. Ini Jem melihat nih. Ini Jem melihat. Nah, dia milih nih, siapa yang paling berkuasa di antara ini? Kan sudah jelas. Yang maha kuasa, ya, itu sebelah kiri. Sedangkan anak manusia yang duduk sebelah kanan itu sebelah sini. Ini anak manusia. Ini tidak maha kuasa. Yesus ini tidak maha kuasa. Bagaimana anak manusia itu pantas disembah segala bangsa? Abang pilih yang mana gitu. Nah, walaupun sehebat-hebatnya Yesus bukan maha kuasa. Karena ini Yesus sendiri yang ngomong. Yang maha kuasa itu sebelah kirinya, sebelah kiri Yesus, itu yang maha kuasa. Itu disampaikan Yesus bahwa dia duduk dengan yang maha kuasa di sebelah kanannya, itu menandakan bahwa dia duduk sama yang maha kuasa. Siapa yang pantas duduk sama Yang yang disebut maha kuasa siapa di situ Pak James? Yang disebut maha kuasa siapa? menegaskan siapa yang sebelah kanan itulah. Jangan Siapa? kau mengira Nggak aku sebut nama, dia baik. nggak sebut nama. Kuasa. Maha, Pengajaran dia sabar ya, KBBI, ini buka KBBI lagi. Kita buka KBBI lagi. Buka KBBI lagi, Jem. Sabar, diamkan dulu, mute-kan dulu. KBBI kata maha itu amat yang teramat. Nih, contoh, maha tinggi. Sabar Jem, kau nggak ada ilmu gitu loh. Maha tinggi adalah yang teramat tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi daripada dia. Maha besar, artinya dia paling besar. Nggak ada yang lebih besar daripada dia. Maha suci, nggak ada yang lebih suci daripada dia. Nah, kita lihat di dalam Markus tadi. Nih, yang maha kuasa. Siapa yang punya kuasa di antara dua ini? Ketawa dia. Dia sedang menertawakan kebodohan dirinya, kecongoran dirinya.
Iya. Itu yang Oh ya ada Kang Ketawa Jan, dia. nih, Kang Tanya Jan. yang serius dia ketawa. Siap, di sini ada jelas ya, yang maha kuasa sebelah kiri. Anak manusia duduk sebelah kanan. Berarti sebelah sini. nyambung. Aduh, Pak. Di situ digunakan dua diksi. Nggak Sebentar, berakal. saya Lucu. tutup Silakan, sedikit, Bang Little Big. Ini ada guru kita Ya, silakan, Assalamualaikum, Kang Chan. Begini, ada dua diksi digunakan di situ. Ada anak manusia, ada Elohim. Mari kita lihat ya. Kalau kita katakan Yesus dan Bapa itu setara, jelas ya. Ada penisbatan gelar Maha Kuasa kepada Bapa. Satu. Yesus disebut gelarnya tetap anak manusia. Apakah sama anak manusia dengan Bapa? Beda. Makanya Bapak nanti dapati Yesus yang bangkit dari kubur itu ingin disangka murid-murid seperti hantu. Yohanes 10:27-28. Domba-dombaku mengenali aku dan mereka mengikuti aku. Begitu bangkit dari kubur mereka seperti melihat hantu. Maka Yesus mengatakan, lihat aku, inilah diriku, inilah tulangku, dagingku. Cucuklah dia. Masakah hantu punya tulang dan daging? Maka dicucukkan dengan masih takut murid-murid. Lalu apa kata Yesus? Apakah ada padamu makanan? Nah, yang bisa makan itu manusia atau roh? Saya tanya Anda, yang bisa makan itu manusia atau roh? Jawab. Jawab, Pak. Yang makan ikan goreng itu manusia atau roh Tuhan? Macet. Iya kan? Yang benar biar bisa. Iya dijawab pertanyaanku. Kelasmu rendah sekali kalian. Yang makan ikan goreng itu bapak atau daging? Kelasmu rendah bang. Nggak cocok kalian diskusi sama aku. Kang Jan, lanjut Kang Jan. Ini yang tidak bisa menjawab, yang tidak membawakan data. Ini siapa kok malah menuduh kami yang rendah? Kalian keluarkan kata. Anda sendiri tidak menunjukkan satu pun. Ya. Dogma. Kan dogma dia. Sudah ayatnya dia tampilkan melintir-melintir ya kan tadi. Tadi dia sampaikan ayat tapi melintir gitu loh. Padahal kita membaca ayat yang benar. Kita membaca ayat yang benar. Dia tolak itu. Dari tadi kita udah orang ini. Yang disampaikan Bang Little, yang disampaikan Bang Dian itu Subhanahu wa ta'ala. dari Bible Anda mengatakan kosong, berarti Bible Anda itu kosong berarti. Jelas bahwa pemahaman kalian tuh nggak ada isi. Jadi kita bahas Al-Quran aja sekarang. Kalian Mau udah ngapain bahas Al-Quran kok beleng-beleng ikut jauh. Coba. Kau baca aja nggak lulus gimana? Dia baca aja nggak lulus, nggak sesuai KBBI. Mengapa kalian menjelaskan Alkitab kalian aja kalian takut loh? Lah, buktinya apa? Kau ini gimana? Gimana kau bisa bahasa Arab? Enggak, kalian yang jelaskan kan aku nggak perlu untuk bantah sana sini. Bukan sekarang ini, kita sepakati dulu ya. Kita sepakati. Yes, tadi kan Anda sudah mengatakan nih, saya masih ingat kata-kata Anda. Ada dua Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang namanya Bapa. Oke. Ini udah membantah Paulus dia. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu yang daripadanya segala sesuatu berasal untuk kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Betul tidak Bang Little Big? 1 Korintus 8 nomor 6. Menurut Paulus, satu-satunya Tuhan itu Yesus, Bapak sumber. Menurut Pak James, Tuhannya ada dua, Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Betul? Dia tidak satu iman sama Paulus. Si James ini nggak satu iman sama Paulus. Jadi Anda itu bukan sedang membantah kami dari tadi Pak James. Yang Anda bantah tuh Bible Anda. Kau cuma kutip-kutip ayat dari kau sudah mengerti. Kau tidak memahami juga pengajaran. Ya udah. Coba pahamkan kepada saya pernyataan Anda. Ada dua Tuhan, Yesus Tuhan, Paulus Bapak Tuhan. Menurut Paulus 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya satu saja Allah, yang daripadanya segala sesuatu berasal. Sabar Pak Jim, sabar. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya semua kita diciptakan. Yang mana yang benar? Dua Tuhan menurut Anda, satu Tuhan menurut Paulus. Monggo.
Yang mana yang Ya, benar? Paulus menjelaskan tentang anak dan bapa di situ. Satu-satunya Nah, Allah kata yang benar. Anda Bapa. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, dua Tuhan. Kata Paulus cuma satu Tuhan, yaitu Yesus, Bapak bukan Tuhan. Yang mana Iya, yang benar? Di situ menjelaskan tentang anak dan bapa. Iya, anak sebagai apa? Anak sebagai apa? Anak sebagai Tuhan yang harus Satu-satunya Tuhan kan kalau menurut Paulus kan? Betul? Iya. Oke, Benar. menurut Anda tadi Tuhannya ada berapa? Nah, konteks ayatnya. Ada berapa Tuhannya Dua tadi menurut katanya. Anda? Dua Paulus katanya. Tiga menjelaskan. sebenarnya. Orang Selamat baru tulis datang tiga. di kebenaran hadirin. Tepuk tangan, host. Nyata Anda sedang membantah Paulus, Anda sedang membantah Yesus, Anda sedang membantah Bible sendiri. Selamat datang di kebenaran. Lanjutkan, Chan. Saya close cam dulu. Bangga, silakan ada guru kita. Kan tentang bagaimana sang anak dan sang bapa di sana. Kang Chan silakan. Mereka Ya. karena udah biasa menghafal, tidak memahami konteks pengajaran. Tidak Apa Pak memahami yang mau konteks dipahami? Konteks yang mana? Yang mana konteks Pak? yang mana. Iya, yang mana konteksnya? Yang mana? Kau ngomong sama siapa? Di mana yang di dalam lain? Bible ada konteks Yesus ini Tuhan? Gak ada manfaat juga ngomong sama orang seperti kalian. Ini Bapak disuruh bicara, dipersilakan bicara Bapak. Di mana dalam Bible ada konteks Yesus ini Tuhan? Tetap beda. Jadi kalian memahami secara Islam ya beda siapa? Ya, secara Bapak, Anda secara Anda di mana dalam Bible Yesus ada konteks yang mengajarkan Yesus Tuhan? Loh, tadi itu yang dibawa akhirnya Di mana? sama Dian tadi hanya Yang ada mana? satu Tuhan dan satu Allah. Itu ada apa? Bagus. Siapa Tuhan di situ? Itu ada apa enggak? Iya, apa konteksnya di situ apa? Konteksnya apa di situ? Kamu mengatakan apa pertanyaanmu? Ada enggak? Di mana konteks Ada Yesus tidak? di mana? Ini pertanyaan Iya, ini iya. kan pertanyaan orang. Iya, di mana? Iya, satu-satu. Apakah itu? Apakah ayat itu jujur itu, Bang? Islam Apakah ayat itu jujur, Bang Solti? itu outsider loh. Mereka nggak masuk dalam konteks Alkitab. Anda tahu nggak Apakah itu ayat itu jujur? konteksnya tentang apa? 1 Korintus 8 nomor 6 itu. Tahu nggak konteksnya tentang apa? Kamu bertanya apa tadi? Di mana ada Yesus mengajarkan ada konteks bahwa dirinya adalah Tuhan. Sekarang diganti. Tadi kamu mengatakan di mana Bible? Sekarang di mana Yesus? Kamu suka. Ya udah, Bible, silakan Bible. Di mana dalam Bible ada konteks Yesus Tuhan di mana? Tadi dia bawa apa? Hanya ada satu Tuhan